Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas soal-soal pengayaan ya, berkaitan dengan bangun datar segi 4. Nanti ada beberapa soal yang akan saya bahas yang berkaitan dengan soal-soal pengayakan. Nah, sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan lagi kepada kalian untuk jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan hidupkan tanda lonceng agar kalian mendapat notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya mulai membahas yang nomor 1. Selembar kain bentuk persegi panjang memiliki ukuran perbandingan panjang dan lebar adalah 3:2. Jika luas penampang, saya tuliskan dulu ya perbandingannya ya. Panjang dibanding lebar itu perbandingannya adalah 3:2. Jika luas penampang kain adalah 54 meter persegi, luasnya adalah 54 cm persegi, meter ya, meter satunya. Yang ditanyakan, tentukan panjang dan lebar kain tersebut. Jadi kalau misalkan saya gambarkan gitu ya, kainnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini kan panjang, yang ini lebar ya. Perbandingannya adalah 3:2. Nah, nanti bisa kita tuliskan gini ya. Karena kita hanya mengetahui perbandingan, maka kita bisa tuliskan P-nya sama dengan 3x, yang ini sama dengan 2x. Kenapa? Jadi nilai perbandingan itu menunjukkan bentuk terkecil dari suatu nilai, perbandingan dari suatu nilai. X-nya itu adalah faktor pengalinya. Bentuk terkecilnya apa? 3 dengan 2. Nah, kita cari ini faktor pengalinya, yaitu nilai X-nya berapa. Agar kita tahu nilai sebenarnya dari panjang dan lebarnya. Untuk mencari luas persegi panjang, itu kan panjang dikali lebar. Nah, luasnya adalah 54. Kemudian panjangnya tadi kita misalkan dengan 3x, sedangkan lebarnya dengan 2x. Berarti 2x gitu. Saya pakai tanda titik ya. Biar nanti, karena di sini ada huruf x-nya. 54 sama dengan 3x dikali 2x sama dengan 6x. 6x kuadrat ya. Nanti x kuadrat sama dengan 54/6. Nah, kalau kita bagi berarti nilai x kuadratnya sama dengan 54 bagi 6 sama dengan 9. Ini nilai x kuadrat. Nah, berarti nilai x-nya berapa? Tinggal kita akarkan. Akar 9 berapa? Sama dengan 3. Jadi x-nya adalah 3. Berarti karena yang ditanyakan panjang dan lebarnya, berarti panjang sama dengan 3x kan tadi. Berarti 3 dikali x-nya kita ganti dengan 3. Sama dengan 9, berarti ini 9 meter satunya. Ya, kemudian lebarnya sama dengan 2x. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 meter. Ya, jadi seperti itu ya cara mengerjainnya. Kemudian saya lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2. Nah, sama nih, yang diketahui adalah perbandingan. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya adalah, nah kalau yang ini adalah kelilingnya yang diketahui. Nah, sama ya, saya gambarkan dulu nih. Nah, persegi panjang. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian langsung gambarkan ya. Berarti nanti ini adalah 7x, yang ini adalah 4x. Karena kan ini adalah panjang, yang ini adalah lebar. Nah, keliling, yang diketahui kan keliling. Nanti kelilingnya adalah 66 cm. Nah, untuk mencari keliling persegi panjang, itu kan rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kita masukkan nih ke persamaan untuk mencari keliling persegi panjang.
Berarti nanti 2 dikali panjangnya kan kita ganti dengan 7x. Ditambah lebarnya kita ganti dengan 4x. Sama dengan 66. Nah, 66 kita bagi dengan 2 nih. Berarti nanti 33. Berarti nanti 7x ditambah 4x sama dengan 9x. 11x sama dengan 33. Berarti x-nya sama dengan 33 per 11. Atau sama dengan 3. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah luas, ya. Luas itu kan panjang dikali lebar. Artinya kita harus mencari dulu panjangnya berapa. Panjangnya kan 7x. Nanti 7 dikali 3 sama dengan 21. Ini satuannya cm ya. Kemudian lebarnya 4x. Jadi lebarnya 4 dikali x-nya 3. Itu sama dengan 12 cm. Berarti karena yang ditanyakan luas, panjang kali lebar. Jadi 21 dikali 12. 21 kali 12. 5 nih ya. Hasilnya adalah 252 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang kan? Jadi kalau kalian sudah terbiasa menemukan soal perbandingan, kalian langsung tuliskan nilai perbandingannya seperti yang tadi ya, cara mengerjakannya. Kemudian yang nomor 3, contoh soal yang nomor 3. Panjang salah satu diagonal belah ketupat adalah 24 cm. Jika luas belah ketupat 120 cm, keliling belah ketupat adalah. Jadi saya gambarkan dulu ya belah ketupat. Nah, salah satu diagonalnya, misalkan yang ini ya. Ini panjangnya adalah 24 cm. Jika luas belah ketupat 120, luasnya adalah 120 cm persegi. Yang ditanyakan adalah keliling. Nah, untuk mencari keliling, jadi belah ketupat itu sisi-sisinya sama ya. Ininya sama sisi-sisinya. Berarti kalau mencari keliling itu kan 4 dikali sisi. Jadi kalau misalkan ini sisi, 4 kali sisi. Nah, kita belum tahu nih sisinya berapa nih. Nah, kita cari sisinya. Caranya bagaimana? Ini yang diketahui salah satu diagonalnya ya. Berarti kalau dibagi menjadi 2, kalau diagonal kan dibagi berpotongan, membagi 2 sama besar ya. Berarti ini 12, yang di sini 12. Nah, sedangkan yang diketahui adalah luas. Berarti kita cari dulu diagonal yang kedua. Untuk mencari di luas belah ketupat, rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Nah, luasnya berapa? 120. Diagonal 1 tadi 24 kali diagonal 2, kita cari nih. Nah, ini bagi 12 ya. Berarti nanti 120 sama dengan 12 kali diagonal kedua. Berarti diagonal keduanya berapa? 120 per 12. Atau sama dengan 10 cm. Nah, ini panjangnya 10 cm nih diagonal kedua. Jadi kalau dibagi 2 sama besar, ini 5, di sini juga 5. Ya. Nah, kalau misalkan saya ambil 1 segitiga, ya. Nah, kita bisa mencari sisinya ya. Ini 5, ini 12. Dengan menggunakan Pitagoras. Jadi sisinya adalah akar, karena sisinya adalah sisi miring. Berarti akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti nanti akar 25 ditambah 144. 144 tambah 25 itu 169. Nah, akar 169 berapa? Sama dengan 13 cm. Ini sama dengan 13. Karena yang ditanyakan keliling,
Sedangkan tadi keliling adalah 4 kali S. Berarti 4 dikali S-nya 13. 4 kali 13 berapa? 12. 1, 4, 5 cm. Jadi 52 cm. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, contoh soal yang nomor 4 ya. Nah, sekarang bangunnya gabungan ya. Ini gabungan. Perhatikan gambar di bawah. Jadi bangunnya berbentuk huruf 4 ya. Tuh, bukan huruf 4 ya. Kalau huruf 4 itu dibalik ya. Ini bangunnya bentuknya seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah keliling bangun tersebut. Jadi keliling bangun tersebut. Nah, kita lihat. Untuk mencari keliling suatu bangun, itu kan namanya keliling berarti sisi, ditambah 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 sisi. Ya. Nah, kalau dihitung seperti itu, kita nanti banyak ya penghitungannya. Nah, caranya gini, lebih gampang ya. Yang ini ya, sisi yang ini saya geser ke arah sana. Nah, saya pindahkan sebelah sini. Nah, panjangnya sama kan? Jadi ini saya geser ke sini. Sedangkan sisi yang ini saya geser ke sini, ke bawah. Nah, yang sisi yang ini saya geser ke atas, saya geser ke sana. Nah, jadinya kan menutup nih. Nah, yang tidak bisa digeser itu adalah dua sisi yang ini. Jadi ini tetap ya, karena dia tidak bisa digeser. Nah, kalau kita lihat bentuknya, berarti ini kalau kita totalkan, panjangnya kan sama dengan yang bagian bawah. Dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ini juga dari ujung kiri sampai ujung kanan itu besarnya sama. Yang ini sama nih. Sisi yang sebelah kanan itu panjangnya sama dengan sisi yang sebelah kiri. Kalau yang kanan itu kan jumlah sisi yang ini dengan jumlah sisi yang ini ya. Setelah digeser. Nah, artinya gini. Berarti nanti untuk mencari kelilingnya, ini panjangnya berapa nih? Berarti ini kan sama ya. Ini 9, ini 9. Ini berarti 9 ya. 9 tambah 9 itu 18. 18 ditambah 15 ya. 18 ditambah 15 33 ya. Berarti nanti 33 ditambah dengan, karena sisinya ada 2, nanti dikalikan dengan 2. Yang ini juga nih. Ini panjangnya kan 32. Berarti 32. Kemudian baru ditambahkan sisi yang tadi tidak digeser nih. Ini kan 11. Ini juga 11. Berarti 2 dikali 11. Sehingga nanti hasilnya adalah 2. Ini ditambah ini 65. Ditambah 22. Jadi 2 dikali 11, 22. Kita tambahkan. 2 dikali, sebentar, ini 2 dikali 65 ya, 130 ditambah 22. Hasilnya adalah 152 cm. Jadi jawabannya adalah 152. Kita cek. Nah, di sini ada ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 6. Nah, ini sama nih. Gambarnya adalah bentuk bangun gabungan. Perhatikan bangun trapesium ABCF dan layang-layang EFCD. Jika panjang DE 2, DE itu berarti yang ini,
Ini adalah 2 cm. Keliling bangun di atas adalah yang ditanyakan adalah keliling. Nah, kita tahu bahwa layang-layang sisi DE sama dengan sisi EF panjangnya. Berarti ini juga 2 cm. Nah, keliling berarti nanti untuk mencari keliling ya, berarti nanti gini kan, sisi DE ya, DE yang ini ya, kita mulai dari sini nih, DE ditambah EF ditambah FA ditambah AB kemudian ditambah BC ditambah CD ya. Nah, kita tinggal masukkan nih, DE berapa? DE 2, berarti 2 ditambah EF nya juga 2 ditambah FA 14 ditambah AB. Nah, AB nya kita tidak tahu nih, kita tuliskan aja nih, tetap AB ditambah dengan BC 22 ditambah dengan CD 17. Nah, kita tambahkan dulu nih angka-angka yang sudah kita ketahui. 2 ditambah 2 4 tambah 14 18 18 tambah 22 40 ya, 40 tambah 17 57, berarti 57 ditambah AB. Jadi sisi AB nya kita belum tahu panjangnya berapa. Nah, kita lihat sisi AB ya, ternyata panjangnya sama dengan sisi yang ini. Nah, ini misalkan O gitu ya, jadi nanti OC sama dengan AB. Sedangkan OC itu merupakan bagian dari diagonal layang-layang. Kalau kita ambil potongannya ya, potongan segitiganya. Nah, saya ambil ini potongannya. Nah, berarti sisi yang ini kan 17 nih, sama dengan yang ini ya. Ini 17 cm. Nah, yang ini berapa? Nah, caranya gini. Kita tahu bahwa dari B ke C itu kan 22. Sedangkan dari A ke F itu 14. Berarti kalau misalkan saya potong, nah, berarti nanti ini adalah sisanya nih. 22 dikurang 14, yaitu 8. Nah, berarti nanti membentuk segitiga siku-siku. Ya, yang ini sisi miringnya 17, yang ini 8. Nah, kita cari sisi yang tegaknya nih, OC-nya. Nah, berarti karena yang ditanya OC atau sama dengan AB ya, berarti nilainya sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 17 kuadrat itu 289 dikurang 64. Jadi nanti akar 289 dikurang 64. 225 ya, atau sama dengan 15 cm. Berarti ini 15. Karena ini panjangnya sama dengan panjang AB, berarti otomatis AB-nya juga 15 cm. Dan kita tinggal isikan di sini. Berarti 57 ditambah 15 sama dengan, ini kan 12, sisa 1, 6, 7, 72 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Saya lanjut yang nomor 6. Nomor 6, perhatikan gambar di bawah. Gambarnya seperti ini ya. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Kita lihat, ini bentuk bangunnya itu terdiri dari 2 bangun. Yang pertama adalah, kalau saya potong gini ya,
Nah, ini adalah persegi karena semua sisinya sama. Yang ini adalah trapesium. Berarti kalau digabungkan, kalau misalkan ditanya luas dari yang diarsir, berarti nanti luasnya adalah luas persegi ditambah dengan luas trapesium. Nah, ini kan tandanya kalau ada tanda seperti ini kan berarti panjangnya sama ya. Berarti ini adalah 10, ini 10. Berarti nanti kalau luas persegi, kita cari dulu nih luas persegi. Berarti 10 di kuadrat atau sama dengan 100 cm persegi. Nah, kalau mencari luas trapesium, nah, sisi yang sejajar, berarti sisi FC, FC-nya 10 ya, 10 ditambah dengan sisi AB 22, kita bagi 2, dikalikan dengan tinggi. Tingginya trapesium ini yang ini. Nah, tingginya kita belum tahu nih berapa. Nah, berarti kita harus mencari tingginya. Nah, caranya gini. Kalau misalkan saya kasih garis putus-putus gini ya, ini juga ya. Berarti nanti panjangnya ini adalah dari sini sampai sini aja nih adalah 10 ya. Sedangkan panjang AB itu totalnya adalah 22. Berarti nanti sisanya, karena ini adalah trapesium sama kaki, berarti nanti panjang ini dengan panjang ini sama. 22 dikurang 10, 12. 12 dibagi 2, berarti di sini 6, di sini juga 6. Nah, di sini 10 nih sisi miringnya. Nah, kita pisahkan ya. Ini tinggi, yang ini 6, yang ini 10. Nah, untuk mencari tinggi, kita pakai teorema Pitagoras. 10 kuadrat, karena sisi miring ya, 10-nya, dikurangi dengan sisi mendatarnya, 6 kuadrat. Berarti nanti tingginya sama dengan akar 100 dikurang 36. Berarti tingginya sama dengan akar 64 atau sama dengan 8 cm. Berarti nanti tingginya adalah 8 cm. Nah, kita ganti nih. Nanti luas trapesium jadinya gini. 10 tambah 22 kan 32 ya. 32 per 2 dikali 8. Nah, ini bagi aja nih. 4. Berarti nanti luas trapesiumnya sama dengan 8, nih 12, 128. Berarti luas bangun yang diarsir kita tinggal tambahkan aja 100 ditambah dengan L-nya ya, 100 ditambah dengan 128 atau 228 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal ke-7. Perhatikan bangun berikut. Keliling bangun di atas adalah, nah yang ditanyakan ini adalah keliling ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi itu. Kita tinggal, ini berarti tandanya sama ya. Berarti ini 1, ini juga 1 ya, di 1. 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, kita geser. Sisi ini kita geser ke sini. Yang ini kita geser sebelah sini. Ini kita geser ke sebelah kanan, ini ke bawah. Kemudian yang ini kita geser ke sebelah kiri, yang ini kita geser ke bawah. Kita geser ke sebelah kiri, ini ke atas. Ya, berarti nanti ini kan 1. Ini 1. Berarti lebarnya, ini kan bentuknya menjadi persegi panjang ya. Lebarnya menjadi 2, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, ini 3,5 ya. 3,5 cm. Sedangkan panjangnya, ini kan 4. Nah, 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. Berarti ini totalnya, itu adalah 6 cm. Nah, karena yang ditanyakan keliling, nah kita anggap ini adalah persegi panjang. Berarti 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali panjangnya 6, lebarnya 3,5.
T2 dikali 9,5. Hasilnya adalah 19 cm. Jawabannya adalah yang B. Baik, demikian penjelasan saya sampai soal ke-7. Untuk soal berikutnya, silahkan kalian menunggu di video saya yang kedua ya. Di bagian yang kedua untuk soal pengayakan, contoh-contoh soal pengayakan. Baik, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.